Shalom Bapak Ibu. Ya, jumpa lagi di sore hari ini dengan sesi pengajaran dan sejujurnya ini materi baru Tuhan kasih tadi di jam 3 sore ya. Jadi karena kondisi yang seperti ini ya, jadi makanya saya benar-benar terbeban supaya anak-anak Tuhan benar-benar sadar, bisa bangkit, bahkan terhindar dari setiap spirit-spirit yang sering kali tidak disadari, dan itu menimbulkan sebuah penyakit, menimbulkan perpecahan di keluarga, menimbulkan kehancuran ekonomi, bahkan ujungnya mereka akan mengalami yang pahit dengan Tuhan. Ini yang sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, memang sudah beberapa minggu ini benar-benar bergumul ya, bagaimana Tuhan, dan ini menjadi satu beban yang benar-benar sampai menantikan waktunya Tuhan ya, karena saya ini orang yang tidak bisa hanya tinggal diam gitu ya, karena kalau melihat situasi yang seperti ini dan jangan sampai anak-anak Tuhan kenapa, jadi ini yang terus dibawa ke Tuhan, dan ujungnya Tuhan kasih materi pengajaran sore hari ini. Ya, saudara, spirit di akhir zaman ini efeknya itu bisa menimbulkan penyakit, bahkan kematian secara rohani dan jasmani. Ya, dan untuk membuat season pengajaran ini aja, saudara. Ya, ini juga ada banyak tantangan ya. Ada aja lah, ibaratnya itu iblis itu nggak tinggal diam. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, nggak apa-apa yang tadi aja. Oke, yang tadi aja sih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti sebetulnya yang kita takutkan itu bukan masalah COVID-nya ya, tetapi bagaimana ketika kita ini terhilang dari hadirat Tuhan. Ingat ya, kita akan baca di Efesus 6 ayat 12. Ya, kita ini harus ingat nih bahwa ada sesuatu yang di mana kita itu harus mewaspadai ya, terutama dalam hal menjaga hati ya. Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Jadi sebetulnya yang hari-hari ini menimbulkan kekeresahan, kegelisahan, ketakutan, semualah apapun itu. Jadi musuh kita tuh ini, ya, roh-roh jahat di udara. Yang kesatu lagi, yang kedua adalah 1 Petrus 5 ayat 8, sadalah berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ya, kalau lagi zaman sekarang ini lagi kondisi pandemi ini, iblis itu bentuknya adalah penyakit COVID. Ya, penyakit COVID, penyakit kemiskinan, dan penyakit perpecahan untuk menghancurkan keluarga. Jadi saudara harus berjaga, sadarlah. Jadi iblis ini sedang kelaparan, sangat lapar. Ya. Jadi kalau iblis itu lapar, nah, untuk melawan iblis yang lapar ini, saudara tidak bisa dengan kekuatan fisik, ya, tetapi kekuatan roh. Jadi artinya, makanlah firman sebanyak mungkin. Hiduplah dalam penyembahan. Hidup lebih dekat dengan Tuhan. Duduk. Salah satunya ya, Tuhan mau kita setiap jam 12 penyembahan. Karena saudara tahu di jam 12 itu, ya, itu gerbang gerbang kerajaan iblis yang terbuka, baik itu siang, baik jam 12 siang maupun jam 12 malam. Itu jam-jam rawannya, kuasa-kuasa kegelapan. Jadi makanya jam 12 itu kita harus adakan worship. Itu cara kita bayar cawan, itu caranya kita sedang membangun satu covenant, bahkan membangun manusia roh kita lewat penyembahan, lewat pujian. Memang kelihatannya nih ya, cuman
nyanyi-nyanyi doang, cuman ya muji-muji. Saudara, kalau kita melakukannya tanpa pengertian, ujungnya semua akan kosong. Tetapi kalau kita melakukannya dengan pengertian, ya, semuanya itu tanpa kita sadar, manusia roh kita ini akan dibangun karena apa? Karena pengertian. Kalau kita ngerti, kita nggak akan main-main dalam penyembahan. Kita nggak akan main-main dalam pujian. Dan kita benar-benar sadar, kita sedang berurusan, bahkan sedang menghadap tahta hadirat Tuhan. Bahkan sekaligus peperangan di alam roh melalui pujian dan penyembahan. Dan pujian dan penyembahan itu efeknya banyak sekali. Satu, membuat jiwa itu mengalami ketenangan, ya, kelegaan. Bahkan setiap kekhawatiran, ketakutan itu dilenyapkan. Bahkan belenggu roh jahat pun bisa dipatahkan lewat kuasa dari pujian. Kalau kita melakukannya itu dengan pengertian. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tuh harus benar-benar hidup di dalam menjiwai setiap penyembahan, setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan itu harus sampai menjadi gaya hidup. Ya, jadi bukan sekedar kita lakukan rutinitas, doa pagi, worship di siang hari, bahkan saudara, malam lagi saya masih mesbah dengan keluarga. Jadi saya juga menghimbau Bapak Ibu Saudara harus punya mesbah keluarga. Ya, untuk mengcover keluarga kita, untuk menyelamatkan. Sekarang tidak ada perlindungan yang dapat benar-benar permanen dan sempurna selain berlindung di dalam hadirat Tuhan. Bahkan kondisi apapun keluarga kita, hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya, berlindung di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan, itu salah satu yang terkuat adalah berlindung dalam hadirat Tuhan. Nah, oke. Roh-roh apa yang dihembuskan iblis akhir zaman? Ya, ini ada 12 spirit, ini aja hanya sebagian yang enggak semua. Jadi maksudnya ada lagi yang lain-lain, tapi ini setidaknya yang ini yang terutama yang diserang iblis ya. Pertama, membuat manusia itu menjadi cinta akan uang. Ya, apalagi zaman sekarang nih susah, orang nggak boleh kerja, bahkan banyak yang PHK dan bla bla. Jadi orang merasa, wah, untuk saya sendiri aja susah. Ngapain saya harus nabur? Ngapain harus saya perpuluhan? Ngapain harus saya memberi? Jadi mencari aman untuk diri sendiri, ya. Sehingga saudara, orang seperti ini akan susah untuk berbagi dengan orang lain. Jadi kecenderungannya dia akan menyimpan seberapa yang dia punya, bahkan dia akan menghematnya begitu luar biasa. Saudara, menghemat itu boleh, tetapi bukan menghemat karena kita pelit, karena kita takut, karena kita khawatir, itu salah. Ya, justru ketika kita menghemat yang dasarnya, basicnya, karena kita takut, karena kita khawatir, bahkan karena kita trauma, dulunya pernah miskin nih ya, atau pernah dihina orang pada masa-masa kesusahan, ini nggak benar. Jadi yang namanya berhemat itu harus memakai hikmat dan pastikan engkau tidak ada ikatan-ikatan yang membuat engkau sampai harus mencintai uang, ya. Jadi cinta akan uang ini membuat orang itu jadi maaf ya, misalkan ini obat, kalau ada orang COVID sekarang ini susah kan cari obatnya. Kalau ada pun harganya selangit. Nah ini orang udah nggak mikirin nyawa orang, bahkan orang sudah nggak punya belas kasih. Yang penting bisa cuan, bisa untung. Nah, yang ini ngeri sekali. Ya. Sekarang kalau ada orang sakit COVID, cari obatnya susah sekali. Ya, kalau ada pun itu mahal banget. Nah, ini. Jadi orang mulai aman dengan dirinya sendiri. Bahkan mereka itu rela untuk nggak peduli dengan orang lain. Misalkan nih, sudah tahu orang ini mungkin nggak mampu gitu ya kalau beli obatnya, tapi dia nggak mau tahu. Kalau mau beli dengan harga sekian, saya lepasin. Kalau nggak mau ya udah. Nah, saudara, ini ya cinta akan uang. Yang kedua, orang yang mencintai dirinya sendiri.
orang yang selalu suka tinggal dalam zona nyaman, orang yang tidak peduli, tidak punya kasih Tuhan. Nah ini. Jadi ego ya, roh ego, ini sedang dihembuskan sama iblis. Udahlah, orang susah biar susah, orang mati biarlah mati, orang yang nggak bisa makan ya udahlah, yang penting kita aman lah, udahlah, biarinlah mereka, biar mereka berjuang lah. Nah, orang seperti ini, saudara, ini hamba yang jahat, ya, yang tidak mau berbagi, bukan tidak bisa, tetapi tidak mau berbagi. Saudara, biasakan dalam hidup ini, kalau kita tidak bisa memberi dalam jumlah yang besar, berilah dalam jumlah yang kau mampu melakukannya. Dalam hidup ini, dalam sehari aja, sehari, saudara. Pastikan, saudara, kita ini jadi orang yang harus memberi dari apa yang kita punya. Harus seberapa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Supaya kita ini menjadi orang yang seperti Ishak, ya. Ishak itu menabur di setiap tempat. Sehingga dia selalu punya benih-benih, ya. Saudara terkasih, jangan takut, saudara. Bahkan ketika kita memberi nih ya, hati ini harus benar-benar dikondisikan benar, dikondisikan murni, dikondisikan tulus, ya. Bukan memberi dengan terpaksa, memberi karena ya gimana lagi, udah ditegur Tuhan, udah ditegur firman, ntar nggak taat malah berabe. Nah, ketaatan-ketaatan seperti inilah ya yang dilakukan dengan terpaksa. Ya awal sih oke lah karena baru pemula. Tetapi kalau terus-menerus seperti terpaksa, ini malah menjadi satu penyakit, ya. Yang ketiga adalah perpecahan, ya. Saudara, perpecahan baik di komunitas, di dalam keluarga, ya. Perpecahan karena iri hati, karena kebenaran diri sendiri, ya. Jadi iri hati itu nggak pernah senang gitu ya ketika melihat ketidakadilan, ya, ketidakseimbangan. Jadi ada sesuatu yang bergejolak. Dan kebenaran diri sendiri itu artinya dia merasa bahwa saya ini benar, saya nggak salah, saya ini benar, kamu yang salah. Nah, hal-hal seperti ini, saudara, ya, hati-hati sedang diimbuskan iblis di akhir zaman. Dan roh kemarahan, ya. Jadi di dalam komunitas, di dalam keluarga, roh perpecahan yang sedang dihembuskan iblis adalah ini, iri hati, kebenaran diri sendiri, kemarahan. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, yang gampang banget ya, gampang banget itu bisa dipancing emosinya. Saudara, hati-hati ya, karena memang salah satu trik iblis itu adalah memancing kemarahan orang itu supaya apa? Supaya manusia itu kehilangan damai sejahtera. Kalau damai sejahteranya udah hilang, ya, maka yang ada pasti kegelisahan. Kalau udah gelisah, takut, khawatir, dan terus, dan ujungnya apa? Mempunyai kelemahan secara imun, ya. Yang keempat adalah kesombongan dan keangkuhan. Ini roh bebal, ya. Udah diomongin bolak-balik gitu lagi, udah diomongin bolak-balik gitu lagi, ya. Roh bebal. Jadi roh bebal ini orang yang sekedar kalau dikasih nasihat, masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri. Dengar firman, masuk kanan, keluar kiri, keluar. Ya, gitu aja. Ya, ini orang yang bebal, orang yang sombong, yang tidak mau bertobat. Bukan tidak bisa bertobat, tapi tidak mau bertobat. Ya, dan orang seperti ini sesungguhnya roh jahat itu sudah menunggang dia, ya, bukan 50%, tapi 80%, saudara. Ya, kalau 90% itu roh mamon. 90% roh mamon. Kalau roh bebal itu 70-80%. Dan orang seperti ini, orang yang nggak pernah peduli, saudara, dengan yang namanya sebuah teguran lah gitu. Yang kelima adalah roh trauma, ketakutan yang berlebihan, yang tidak percaya diri, ya, sehingga kehilangan damai sejahtera, tidak bisa tenang. Nah, ini loh saudara, salah satu sumber penyakit COVID, salah satunya. Ya, tapi salah satunya ini volume yang paling besar ketika orang itu mudah diserang dengan COVID. Ya,
Jadi kalau orang itu ketakutannya berlebihan, ya, tidak punya percaya diri, bahkan punya trauma, orang seperti ini tuh kondisi hatinya pasti akan gelisah terus, gak bisa tenang, ya. Bahkan saudara mau dengar firman, mau dengar apa, itu peperangannya susah. Ya, jadi sehingga misalkan nih hanya dengar berita, hanya dengar kanan kiri kena COVID, si A begini, si A begitu, ada yang meninggal, udah langsung serangan itu kuat sekali. Ketakutan itu tiba-tiba. Ya, saudara, belum melihat orang COVID di depan mata loh, saudara. Baru dengar nih, si A kena COVID, si B kena COVID, si C meninggal, dan bla bla. Itu tiba-tiba sudah hatinya terancam. Nah, saudara, saya menemukan beberapa orang itu seperti ini dalam 1 bulan ini. Ya, yang awalnya itu nggak ada apa-apa. Ya, bahkan dia tidak pernah keluar rumah. Ya, ada 3 orang bapak dan 2 orang ibu. Mereka tidak pernah keluar rumah. Bahkan mereka itu cuma hidup suami istri yang 3 ini, saudara. Jadi nggak ada anak, nggak ada cucu, nggak ada. Memang sengaja mereka tuh nggak boleh datang karena mama papanya tuh takut banget. Tetapi anehnya suami istri ini malah dua-duanya kena COVID. Jadi anak-anaknya bingung gitu loh. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Nah, selidik punya selidik ketika didoain, Tuhan cuma bilang, ketakutan kamu ini berlebihan. Jadi sampai awalnya saya bertanya, Pak, coba ingat-ingat kenapa Bapak seperti ini? Kenapa Bapak menjadi orang yang tiba-tiba sedih, tiba-tiba stres, tiba-tiba ketakutan? Akhirnya dia mulai cerita, iya Bu, saudara saya, teman kantor, semua pada kena COVID, bahkan ada yang mati Bu. Nah, saya bilang, sedangkan dia, ini bos, nggak kemana-mana, saudara. Semua serba by phone sama pegawainya. Tapi justru suami istrinya malah kena. Ya, saya bilang, Pak, itu loh sumbernya, akarnya. Bapak terlalu ketakutan, jadi paranoid. Ya, jadi semuanya, lah, saudara, memproteksi dirinya itu akhirnya terlalu berlebihan. Nah, saudara, ini kita harus hati-hati ya. Jadi, jangan sampai punya ketakutan yang berlebihan. Memang sekarang lagi COVID kondisinya seperti ini. Tetapi bukan berarti kita fokus pada ketakutan tadi. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang punya solusi untuk menanggulangi ketakutan. Ya, tidak ada lain adalah terus membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi saudara kalau ada ketakutan yang berlebihan, itu caranya gimana? Kita kebaskan, kita lawan, kita tolak dalam nama Yesus. Tetapi ada ibu yang bilang gini, saya udah lawan-lawan loh Bu, saya udah tengking-tengking dalam nama Yesus, tidak ada COVID. Setiap hari saya deklarasi, dia bilang gitu. Saya bilang, masalahnya bukan ibu deklarasinya Bu, ibu deklarasi tapi hati ibu juga empot-empotan terus, nggak bisa tenang. Saya bilang, ya sama juga bohong Bu, saya bilang gitu. Jadi deklarasi yang dimaksud deklarasi itu jangan asal bunyi, jangan asal ngomong, tapi tenangkan hati, tenangkan jiwamu, dan mengantisipasi untuk mengendalikan pikiran. Baru ketika pikiran dan hati ini sudah tenang, deklarasi itu siap untuk dilepaskan. Ya, jadi sama nih ketika murid-murid Yesus ya, waktu di perahu, waktu mereka kena angin sakala, badai di dalam perahu, dan Yesus sempat tertidur. Ya, mereka bilang, Tuhan tidakkah kau peduli, tidakkah kau peduli bahwa kami binasa? Mereka tuh memanggil Tuhan tapi dengan ketakutan. Ketika Marta, ya, peristiwa kebangkitan Lazarus, Marta datang kepada Tuhan dengan ngomel-ngomel, saudaranya. Nah, saudara terkasih, doa seperti ini tuh nggak akan ada puasanya. Jadi doa yang punya kuasa itu doa yang dinaikkan dengan hati yang tenang. Jadi kalau belum tenang, jangan berdoa. Ya, kalau mau berdoa, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Sesudah tenang baru berdoa.
Karena kalau saudara dalam kondisi ketakutan, saudara berdoa, antara suara saudara dan suara iblis itu saling apa? Berperang. Ya, saling kuat menguatkan. Jadi saudara terkasih, doa yang benar itu adalah menenangkan hati kita, menjernihkan pikiran kita, setelah itu baru kita berdoa. Bu, gimana kalau nggak bisa tenang terus? Ya, memang ketenangan itu butuh pelatihan. Jadi caranya bagaimana supaya kita ini bisa mengalami ketenangan? Ya, pertama, mengatur pernapasan. Tenang. Kan kalau orang ketakutan nih ya, lagi ketakutan, khawatir, pasti tuh nafasnya itu nggak beraturan. Ya, bisa kecepatan, bisa agak lambat, itu orang ketakutan. Ya, dan di situ ditenangkan, relax dulu, atur pernafasan, ya, tarik pelan-pelan, lepas juga pelan-pelan, caranya begitu rileks sampai benar-benar kau merasakan rileks dan sertakan dalam doamu itu Roh Kudus. Roh Kudus berikan saya kedamaian, ketenangan. Saudara tarik nafas, saudara keluarkan pelan-pelan dengan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Atau bilang gini, puji Tuhan, puji Tuhan. Atau biasanya paling simpel, darah Yesus ya. Saudara, itulah untuk kita bisa menterapi ketenangan. Sudah tenang, baru doa. Saudara. Nah, saudara terkasih, kembali lagi ya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita mau kebaskan nih, roh ketakutan. Kalau dengar apapun, berita-berita yang di sekeliling kita, yang di media, dimanapun, jangan saudara langsung tergoncang. Kalau saudara sekiranya tidak sanggup dan tidak mampu, bahkan lemah ketika mendengar hal-hal yang negatif, ya kalau bisa nggak usah dengar. Hindari itu, ya, hindari mendengar, melihat, membaca hal-hal yang tidak penting. Kalau misalkan nih ada broadcast di WA, wah ini rasanya berita menakutkan, mengerikan, udahlah, delete aja, nggak usah dibaca. Sekilas tahu langsung di-delete. Darah Yesus. Nah, tapi sambil belajar menenangkan hati. Seperti tadi yang saya katakan, terapi nafas, terapi belajar mengucap syukur. Ya, belajar mengucap syukur itu bukan cuma keluar dari mulut, tetapi kesadaran di jiwa yang lahir dari jiwamu, yang lahir dari hatimu dengan berkata, terima kasih Tuhan. Jadi di jiwa ini dan nafas ini, saudara, berjalan bersama sambil mengucap syukur. Ya, di pikiran ini saudara menenangkan dan tidak berpikir apapun selain daripada yang positif. Ya, jadi seperti itu. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, seperti apa juga roh jahat di akhir zaman yang bekerja sampai menyerang orang bisa kena sakit COVID. Ya, satu, serangan-serangan itu pertama dari kekhawatiran, dari pikiran, dari hati. Yang kedua, saudara, dari apa yang dia lihat. Ya, apa yang dia lihat. Jadi contoh nih, kalau dia melihat orang atau apa yang melihat berita, saudara ya. Nah, disitulah saudara, serangan-serangan daripada intimidasi itu mulai bekerja. Ya, jadi sekali lagi saudara, sebetulnya kalau secara garis besarnya ya, tidak ada cara lain ya saudara, selain daripada kita ini menjadi orang yang, katakanlah kita ini, anggaplah mama saya nih ya, saya mungkin tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika saya benar-benar sudah nggak ngerti harus saya lakukan dan benar-benar jalan buntu, setiap kali saya mengalami seperti itu, yang buat saya mengalami yang membuat saya punya solusi adalah bagaimana saya berlindung di dalam hadirat Tuhan. Jadi contoh nih misalkan, dalam ketakutan, saya selalu menenangkan diri dan saya selalu berkata, Tuhan, tolong saya, Engkau baik Tuhan. Ya, sambil saya mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk bisa melawan peperangan roh secara pikiran, saudara harus fokus dengan apa yang saudara dengar lewat firman Tuhan. Ya, dan saudara mendengar firman Tuhan itu pun tidak bisa saudara semau-maunya. Saudara minta dipimpin Roh Kudus. Siapa yang saudara harus dengar dari sekian hamba-hamba Tuhan di YouTube? Saudara harus benar-benar berdoa.
Tuhan mana ya yang saya harus dengar? Ya, memang saudara, kita sekali lagi kalau belum terbiasa, belajarlah nggak apa-apa. Lama-lama saudara akan punya apa ya, kepekaan dari Tuhan, mana yang saudara harus dengar. Dan kalau saudara sudah dapat dari Tuhan, si A misalkan. Nah, ketika saudara mendengar, itu persiapkan hatimu juga dalam cara mendengar. Anggap saja nih ya, Tuhan lagi berbicara di depan saudara. Jadi mau nggak mau saudara harus mendengarkan dengan serius, dengan hati yang terbuka, ya, dengan kerinduan. Bahkan saudara ya, saudara punya hati yang antusias, ya, antusias untuk mengerti sampai kau dapatkan remanya. Jadi cara membangun manusia roh itu seperti itu, di dalam segi bertumbuh dalam firman, ya, saudara. Itu cara kita meresponi firman seperti itu. Jadi kalau saya mendengar firman Tuhan, saya bukan seperti orang lihat YouTube, tetapi saya punya image nih ya, Tuhan lagi bicara sama saya nih. Jadi saya benar-benar mendengarkannya dengan serius. Ya, kalaupun saya capek banget, ya, kadang-kadang pernah sampai tertidur, ya, atau ya seberapa detik itu tertidur. Tapi saya percaya nih, kalau kita menjaga hati yang haus, dalam hitungan nggak sampai 2-3 menit itu pasti terbangun. Begitu terbangun sadar, nah saudara, menyiasati bagaimana kita memperbaiki sikap supaya kita bisa lebih dengar. Jadi yang terpenting itu gini loh, bukan seberapa banyak kita dengar firman Tuhan, tapi yang penting kita ini loh, jujur, hati kita ini mau melatih diri untuk punya kehausan nggak sama firman Tuhan. Jadi kejujuran hati itu penting, dan manusia ini saya kasih tahu saudara ya, kalau mau nunggu tergerak, nggak bakal tergerak. Jadi cara bagaimana nih? Nggak tergerak, tapi dibuat tergerak. Ya latihan, membiasakan. Untuk apa? Punya kerinduan, harus dengar firman Tuhan, harus baca firman Tuhan, dan ini harus menjadi pelatihan. Ibaratnya orang itu pembiasaan. Kalau sesuatu yang sudah lakukan dengan kebiasaan, ketika saudara tidak melakukan, pasti rasanya ada yang kurang. Ya, jadi seperti itu saudara. Nah, cara iblis juga bekerja sampai membuat orang itu, ini contoh ya, ibu saya aja lah. Begitu dengar dia kena COVID, langsung saudara, dia langsung nangis, ya, bahkan sampai depresi, ya. Saudara, saya menenangkan beliau dengan berkata gini, nggak apa-apa, COVID itu nggak apa-apa, nggak bikin mati kalau kitanya nggak takut. Saya bilang gitu, kitanya tenang, ya. Udah, obat yang paling mujarab itu adalah hati yang gembira. Ya, saudara, saya berusaha meyakinkan ibu saya untuk tenang, gembira, saudara ya. Walaupun sesaat dia tenang, sesaat dia oke, ntar dia gitu lagi, tapi kita upayakan terus supaya dia punya ketenangan di dalam jiwa. Saya bilang kalau hatimu tenang, hatimu senang, imunmu akan lebih baik. Bahkan ya, saudara terkasih, spirit roh jahat itu nggak akan pernah bisa, ya, bahkan penyakit itu nggak akan pernah bisa melawan orang-orang yang hatinya gembira. Saya membuktikan orang-orang yang kanker sudah stadium 4, ya, udah sakit jantung akut, tapi dia selalu membuat dirinya tuh enjoy dan bahkan gembira. Ya. Bahkan prediksi dokter yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, ujungnya tuh sampai lebih 5 tahun, 7 tahun. Kenapa? Dia bilang, ya saya mah bikin tenang aja Bu, happy aja, yang penting itu. Ya, bahkan ketika dia harus cek ke dokter lah, apalah, dia bilang enggak lah. Saya memutuskan untuk saya menterapi jiwa saya aja supaya saya nggak ketakutan. Nah, saudara, ternyata firman Tuhan itu benar. Hati yang gembira itu obat. Ya, obat bukan penyakit saja, tapi obat juga mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita. Lagi misalkan nih, Bapak Ibu yang ngap-ngapan ekonominya. Nah, gimana nih supaya tetap terkondisi dan tetap ada campur tangan Tuhan? Gimana caranya? Tenang, nggak usah takut. Burung di udara dia pelihara, ya. Bunga di pagung dia juga pelihara. Jadi artinya, saudara, kalau burung di udara dia pelihara, bunga pagung dia hiasi, lawang kita ini sudah jelas-jelas ditebus dengan darahnya Yesus.
Ya, kita lebih berharga dari bunga bakung dan burung di udara itu. Jadi kesadaran itu harus kita tingkatkan sehingga kita menjadi tenang. Bahkan berkata kepada jiwamu, udah tenang, dia Jehovah Jireh, dia Jehovah Shalom, memberikan ketenangan, memberikan berkat yang kau perlukan. Ya, jadi saudara terkasih, bicaralah kepada jiwamu, tenang, nggak usah takut. Ya, saudara, ketika di dalam ketenangan itu, nanti ada suara Tuhan yang menuntun kita harus melangkah atau harus ngapain tuh ya. Bahkan kedua, ketika kita menjadi tenang dan tetap bersyukur, ada aja burung-burung gagak yang Tuhan kirim untuk menolong kita. Nah, kemarin nih kan Tuhan bilang, nanti ya ada burung-burung gagak. Di sini udah ada yang belum yang ngalamin tuh burung-burung gagak gitu ya. Artinya pertolongan-pertolongan Tuhan yang nggak pernah kita pikirkan. Ya, saudara harus ngalamin. Ya, kalau Tuhan bicara apa, saudara ke depan Tuhan akan kirim burung-burung gagak untuk menolongmu, ya, untuk memberkatimu, untuk memberikan jalan keluar. Saudara kata yes Tuhan, dan itu nantikan. Ya, tapi nantikannya jangan seperti penagih hutang, saudara. Tapi menanti-nantikan dengan tenang, dengan bersyukur, dan aku percaya. Pasti Tuhan, burung gagaknya pasti datang, gitu ya. Dengan hati yang bersukacita. Nah, saudara, seperti itu. Selanjutnya adalah keterikatan, ya, keterikatan dengan media sosial. Ya, Bapak Ibu, siapa di sini yang satu hari nggak lihat Instagram, nggak lihat Facebook lah ya, nggak lihat apalah saudara ya, drama-drama Korea ya, saudara, aduh senyum-senyum yang suka drama Korea ya. Kayaknya tuh kalau nggak lihat tuh Bu ya, nggak jenguk Instagram dikit lah, si A lagi posting apa sih, si B lagi posting apa, rasanya roh penasaran banget Bu. Nah ini saudara keterikatan. Jadi saudara itu aneh manusia akhir zaman ini. Kalau kehilangan handphone, kehilangan signal seperti kehilangan nyawa. Tapi kalau kehilangan Tuhan dan firman, sepertinya nggak apa-apa tuh tetap sakti. Ya saudara ya, hati-hati jangan dibalik-balik ya. Kalau kehilangan Tuhan, kehilangan firman, itu seperti kehilangan nyawa. Tapi kalau kehilangan sinyal, udahlah nggak apa-apa, yang penting sinyal daripada Tuhan tetap nyala. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan dibalik-balik. Nah ini roh, ya kelihatannya biasa. Tapi ini spirit. Coba saudara renungkan. Contoh yang paling sering dialami anak-anak Tuhan. Udah capek, udah kepala nyut. Udah naik di ranjang, udah cuci kaki, udah berdoa, Tuhan sebentar hamba-Mu akan tidur beristirahat dan bla 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 bla. Amin Tuhan. Nah, tapi di otaknya tetap handphone. Ya sambil lirik-lirik lah, nanti sampai tidur. Nah ini loh, keterikatan. Bayangin, lah daripada you lihat handphone, ya si Bu Nova, mending ngobrol-ngobrol tuh sama suami sampai ketiduran. Sayang-sayangan tuh sama suami sampai ketiduran ya. Daripada dua-dua sibuk lihat handphone. Tadi si chatting belum dibalas loh ya. Aduh, nah. Saudara terkasih, itu spirit loh ya. Sadar itu roh jahat. Sampai nggak izinkan kita itu istirahat. Mengganggu fokus kita yang niatnya tadi sudah istirahat, mau istirahat. Orang sudah cuci kaki, sudah doa, itu kurang niat apa coba? Tapi tetap aja di pikirannya, di hatinya, terikat dengan handphone. Saudara, itu sekali lagi itu roh jahat. Kecuali, enggak Bu, handphone ini saya mau dengar pujian. Beda. Ya. Oh, handphone ini saya mau dengar firman Bu. Beda. Tapi kalau bisa pakai USB, pakai MP3, saudara nggak usah pakai handphone, karena ketika saudara mau hanya niatnya dengar firman Tuhan atau dengar pujian, kalau tiba-tiba handphonenya saudara, klingklong, akhirnya fokusnya yang tujuannya tadi, mau dengar firman, mau dengar pujian, jadi ada apa sih di WA ini? Nah, saudara ya, aduh, jatuh lagi dalam pencobaan,
Aduh, nggak tahu saudara, manusia di akhir zaman ini berapa ratus kali jatuh dalam pencobaan hanya karena handphone yang tidak bisa dikendalikan. Ya, saudara terkasih, hati-hati ya, mulai sadar dan mulai nggak usah ditengking-tengking handphonenya. Yang ditengking adalah rohmu ya saudara ya, bukan handphonenya yang ditengking ya. Jangan salah dalam peperangan roh ya saudara ya. Nah, jadi seperti itu ya. Bahkan penasaran kalau lagi viralnya bintang-bintang film yang lagi kenapa-kenapa nih ya. Oh, perkembangan hari ini misalkan siapa ya? Nia Ramadhani nih lagi kena narkoba ya. Perkembangannya seperti apa? Ngikutin terus saudara ya. Waduh, ngikutin dengan rajin. Setiap hari perkembangannya sampai di mana? Tapi perkembangan pertumbuhan rohmu kau biarkan terlena dan mati, saudara ya. Ini ngeri sekali. Ngapain sok kepo gitu loh, saudara ya. Ini patahkan roh-roh kepo yang nggak penting ini ya, saudara ya. Nah, saudara terkasih, mari ya. Jadi jangan sampai iblis itu, saudara ya, membuat engkau itu dikendalikan seperti robot tanpa sadar, bahkan kau sadar pun engkau rasanya nggak apa-apa lah, iblis mendalikan saya seperti robot, saya juga nikmati kok, nyaman banget. Nah, ini lebih bodoh lagi, saudara ya. Udah jelas-jelas dikendalikan sama si iblis, tapi dia bilang, nggak apa-apa iblis, kendalikan aku lebih lagi, bahkan nyanyi, lebih dalam lagi. Konyol nggak, saudara ya? Ngeri, saudara. Ya, bertobatlah, saudara ya. Yang ketujuh, roh kemalasan dan penundaan. Ini selalu, saudara, punya hubungan yang sangat erat. Ya, ini bersahabat karib antara kemalasan dan penundaan. Saudara terkasih, jangan dikira roh kemalasan dan penundaan itu hal yang sepele. Ya, itu hal yang sangat punya pengaruh besar. Ketika kita bermalas-malasan, ketika kita menunda sesuatu, saudara, dan tidak menjadi sesuatu yang kairos, apapun yang kita kerjakan, ujungnya, ya, Tuhan sudah lewat dulu, baru kita respon. Ya udah hilang, saudara. Ya, jadi akhir zaman ini, saudara, nggak lagi seperti berapa tahun yang lalu. Ya, di akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang punya bukan hanya taat, tapi ketepatan. Butuh ketepatan, saudara. Jadi sesuatu yang tidak tepat, ujungnya pasti tercecer sia-sia. Kebocoran sana-sini. Ya, jadi saudara belajar tentang ketepatan. Jadi saudara terkasih, kemalasan ini saudara awalnya berasal dari apa? Kemalasan. Saudara, orang yang malas itu orang yang selalu ya identik dengan pikiran yang suka punya banyak pertimbangan. Ya. Udahlah, ini kan begini, itu kan begini, ini kan begini. Orang yang suka, saudara ya, banyak pertimbangan, itu orang yang malas. Dan ujungnya nanti dia menunda. Minimal menunda, maksimal dia tidak melakukan. Jadi saudara terkasih, hati-hati dengan roh kemalasan. Ya, roh kemalasan akan membuat engkau kehilangan banyak momen-momen penting dengan Tuhan. Sekalipun kau melakukannya, engkau seperti orang yang anak sulung yang ujungnya kau nggak terima apa-apa. Jadi saudara terkasih, orang yang malas dan suka menunda, di batinnya selalu ada kekosongan. Selalu ada kekosongan. Ya, orang yang malas dan suka menunda tidak akan pernah bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Ya. Orang yang malas dan menunda selalu banyak diliputi dan dikuasai dengan kekecewaan. Ya. Karena apa? Jiwa rohnya sudah dikendalikan dengan roh-roh jahat. Ya. Yang ke-8 adalah roh kenajisan dan pornografi. Ya. Jadi keterikatan dengan roh kenajisan. Jadi kalau nggak lihat gambar-gambar porno, kalau nggak lihat sesuatu yang negatif, itu rasanya rohnya itu terus seperti ada yang menuntut gitu, saudara. Ada seperti mengejar, seperti ada kehausan. Nah, bahkan saudara, ketika lihat sesuatu gambar yang nggak layak aja, udah padahal gini, misalkan nih di Instagram atau di manalah, saudara ya, udah dari jauh tuh kelihatan nih, ini nggak benar. Tapi kadang-kadang masih penasaran, seberapa sih bikininya, seperti apa sih rok pendeknya, seperti apa sih lubang ini baju belakangnya yang kurang kain. Tetap penasaran, saudara. Ujungnya apa ngelihat? Saudara, ketika saudara melihat,
disitulah pikiranmu akan terus ditembus dengan panah-panah roh jahat yang membuat engkau apa? Terus berpikir yang jahat, berpikir yang ngeres, berpikir yang kotor. Dan orang yang terikat dengan pornografi tidak akan pernah bisa mengalami perkenanan Tuhan. Dia akan selalu jauh dari Tuhan. Ya, jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, berhati-hatilah dengan roh pornografi, ya, karena itu salah satunya yang iblis hembuskan di akhir zaman dan volumenya itu juga sangat tinggi. Ya, bahkan ini saingan dengan roh mamon, pornografi ini yang sangat kuat sekali. Bahkan saudara bukan hanya dihembuskan pada orang-orang dewasa, bahkan pada anak-anak. Saudara perhatikan film-film kartun zaman sekarang, ya, pakaian di film-film kartun itu juga banyak yang seronok, saudara, ya, yang nggak masuk akal gitu ya. Bahkan adegan-adegannya, padahal itu film kartun, saudara, film anak-anak. Jadi saudara terkasih, iblis itu memanipulasi, membungkus setiap roh penyesatan dengan banyak cara. Ya, jadi saudara perhatikan juga anak-anak saudara yang masih kecil-kecil yang selalu terikat dengan gadgetnya, bahkan nggak bisa lepas dengan gadgetnya, itu juga roh. Ya, saudara, sesuatu yang berlebihan itu sudah pasti 100% roh. Ya, apapun bentuknya, apapun itu, saudara. Kalau sampai membuat engkau itu nggak bisa lepas, bahkan seperti kecanduan, itu roh jahat. Ya, 100% roh jahat. Ya. Selanjutnya, saudara, yang ke-9 ada hati dan telinga yang tidak bisa menerima teguran atau didikan. Nah ini, ya, kalau saudara menemukan orang yang kita ini baru ngomong satu kata, udah langsung, bet, nah emosinya tinggi, ya. Orang Papua bilang sumbu pendek, ya. Jadi sumbu pendek itu kita baru ngomong satu kata, dia udah meledak, udah terbakar, tuh namanya sumbu pendek. Ya, ya saudara terkasih, orang seperti ini, ya, orang yang tidak pernah bisa mengalami didikan Tuhan. Ya, jadi saudara terkasih, ya Ibu Veronica kurang jelas ya. Oke, saya lebih dekatkan lagi ya Bu. Oke, ya saudara. Biasanya orang-orang yang tidak bisa terima teguran, yang gampang emosi itu orang yang terlalu banyak traumanya, orang yang terlalu banyak kepahitannya, orang yang terlalu banyak roh penolakannya. Jadi saudara, memori-memori di bawah alam sadarnya, di jiwanya itu terlalu banyak yang pahit, saudara. Sehingga orang seperti ini sensitifnya atau apa ya sensitifnya lah, itu semuanya selalu yang negatif. Ya. Yang kedua itu biasanya keturunan. Ya, ya papa saya tuh keras sekali Bu. Ya orangnya itu, waduh, ya meledak-ledak juga gitu ya. Ya maklumlah Bu, kami itu warga Batak gitu. Jadi kalau nggak emosi itu bukan Batak banget gitu ya. Yang halo Nova jangan ke sawah ya. Iya. Jadi saudara, ya saya rasa zaman sekarang bukan cuma orang Batak, semua Jawa apapun ya emosi juga gitu saudara ya. Cuman Batak lebih kali volumenya ya. Batak, Manado ya makan-makan anjing itu saudara. Waduh lebih gampang ya. Aduh saudara. Jadi ya jangan makan anjing saudara ya. Tapi jadi anjingnya Tuhan yang selalu apa di kaki Tuhan nggak apa-apa ya. Saudara terkasih, sekali lagi ya. Kalau saudara punya kelemahan di sini ya, ayo tingkatkan kesadaran untuk menterapi dirimu ya. Bahkan bila perlu itu apa bicara sama jiwa muslim. Mulai sekarang nih ya, aku ini harus membiasakan telingaku tuh mendengar teguran. Aku harus bisa menaklukkan dagingku. Jadi Tuhan tolong ya. Jadi saudara terkasih, jangan sampai saudara itu rohaninya bagus, kasihnya luar biasa. Tapi satu hal aja, kelemahan di sini. Ketika tidak bisa terima teguran, ya itu juga bisa dipakai iblis saudara untuk menghembuskan virus-virus penyakit. Ya, salah satu virus penyakitnya apa saudara? Kurang adanya keberuntungan. Ya, ekonomi bisa nanti seret saudara, bukan hanya pas-pasan, seret sekali. Ya, saudara, orang yang emosinya meledak-ledak itu biasanya ekonominya agak susah. Ya, jadi agak asma gitu ya saudara ya. Napasnya gitu saudara ya. Nah itu saudara. Dan yang kedua saudara, efek daripada orang yang seperti itu biasanya saudara ya,
ya. Dia itu akan susah untuk untuk berpikir yang positif, ya saudara ya. Susah untuk berpikir positif. Jadi terlalu banyak suara-suara yang iblis hembuskan sehingga dia itu tidak punya rasa percaya diri, ya, ketakutan, minder gitu ya saudara. Akhirnya semuanya itu yang dia saring, yang dia dapat, yang dia serap, semua itu hal-hal yang hanya yang negatif, saudara. Jadi saudara, kalau hal seperti ini tidak dipulihkan dan dibereskan sampai ke akarnya, ini sangat berbahaya. Ya, saudara terkasih, bahkan semua kebaikanmu itu seperti kain kotor, ya, nggak berkenan sama Tuhan. Jadi saudara, kebaikan aja nggak cukup, ya, kalau tidak disertai hati karakter yang diubahkan Tuhan, ya. Jadi seperti itu. Yang ke-10, roh shopping belanja. Nah ini saudara ya, ada orang tuh ya, lagi diam-diam buka Shopee, buka Lapak lah, gitu saudara ya. Jadi itu tangan itu kalau nggak buka Lapak, nggak buka Shopee, nggak buka GrabFood, rasanya tuh nggak lega. Ya, padahal juga nggak butuh apa-apa. Tapi tangan ini seperti kreatif gitu loh saudara. Nah ini kecanduan roh shopping. Jadi sampai gini, Shopee, ya saudara ya. Sampai ada ritme-ritme yang itu mengalir di roh gitu ya saudara. Kalau dia nggak melakukan itu, dia itu seperti menyanyi terus, menyembah dalam roh dan kebenaran menurut daging saudara ya. Jadi hati-hati dengan roh belanja. Orang yang rasanya kalau nggak ke mall itu rasanya, aduh saudara, seperti kaki ini rasanya tuh nggak bisa diem, kram gitu saudara ya. Jadi kalau Sabtu Minggu nggak ke mall tuh rasanya tuh tersiksa banget. Ya, punya duit nggak punya duit itu nomor 2. Ya, nomor sekian bahkan. Yang penting udah jalan-jalan di mall. Nah, ini saudara, ini roh keterikatan. Ya, ini juga bisa dipakai iblis. Ya, bahkan saudara yang nggak perlu-perlu, saudara ya. Ini sale loh ya. Ini lagi promo loh. Padahal nggak perlu juga. Akhirnya semua dibeli-beli sampai di rumah nggak dipakai, kebuang-buang. Nah, saudara, hati-hati dengan roh yang mengendalikan engkau di dalam hal belanja. Ya, atau beli-beli, saudara ya, apalah saudara, saya nggak ngerti itu ya. Nah, karena saya kalau perlu gitu cuma saya suruh anak saya juga kurang paham gitu ya saudara. Ya, saudara terkasih, hati-hati ya dengan roh-roh yang suka dengan promo-promo gitu saudara ya, nggak perlu-perlu tapi begitulah promo tuh langsung rasanya berbinar-binar. Padahal ini uang di dompet udah kayaknya ngap-ngapan, saudara. Bahkan kartu kredit sudah limit saudara, udah limitnya habis, tapi karena roh ini yang nggak bisa dikendalikan. Jadi bahaya. Jadi Bapak Ibu terkasih, hati-hati dengan spirit seperti ini, ya. Yang selanjutnya, roh penyesatan yang memutarbalikkan kebenaran. Jadi firman itu selalu diputarbalikkan hanya untuk pembelaan diri. Ya. Jadi suka sekali, saya banyak lihat tuh di YouTube, hamba-hamba Tuhan saling menyerangnya tuh dengan firman Tuhan. Ini ngeri sekali, ya. Menjatuhkan hamba Tuhan dengan firman Tuhan. Ya, ini dihalaukanlah dari kita semua ya. Jadilah orang-orang yang waras, karena itu semua pasti dari si jahat. Ya, jadi saudara terkasih, jangan jadi orang yang suka memutarbalikkan kebenaran. Orang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Karena Dia kan hoping saya, dia sahabat saya, jadi dia pun salah, saudara tutupin, saudara bela-belain. Ini nggak benar. Ngebela orang yang nggak benar hanya karena Karena dia adalah rekan kita, sahabat kita, keluarga kita, atau apalah saudara. Sehingga saudara itu rela gitu loh ya, menukarkan kebenaran dengan tidak kebenaran. Ya, saudara kalau sampai saudara melakukan itu, secara tidak langsung saudara akan menanggung kutuk yang dia tanggung. Itu bahaya sekali. Ya, yang terakhir, hati yang suam, dingin, kecewa dengan Tuhan. Nah, ini banyak sekali saudara dalam setiap kondisi seperti ini. Ya, anak-anak Tuhan. Saya juga menyaksikan banyak anak Tuhan yang kena COVID jadi kecewa, jadi marah sama Tuhan, jadi hatinya tuh yang suam, dia merasa kurang apa saya ini, ya saya udah begini, udah begitu, tapi kenapa kok ujungnya saya kena COVID, kok jadi saya yang sakit, saya yang ditipu orang, misalkan saudara, udah berusaha cinta Tuhan, dekat Tuhan, ketipu juga, udah dekat Tuhan sudah gini gitu, dimakan orang juga. Nah ini saudara, ya akhirnya hatinya dingin,
hatinya suam, hatinya kecewa, bahkan gini, saya ini kurang baik apa sama dia? Semua udah saya kasih, tapi ya ujungnya air susu dibalas dengan air tuba. Saudara, nah saudara bicara tentang ketidakadilan. Begitu saudara mengalami ketidakadilan, langsung saudara kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keadaan. Saudara, ini juga yang sedang dihembuskan iblis di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa minggu yang lalu saya share tentang mengurapi rumah. Ya, ada beberapa orang yang tidak mengerti, Bu, bagaimana mengurapi rumah. Ya, ini sekalian aja deh. Karena gini, kenapa sih kita tuh perlu mengurapin rumah, saudara? Karena kita harus memastikan atmosfer di rumah kita benar-benar dalam kendali sterilnya Tuhan, dalam rohnya Tuhan. Jadi kita perlu mengurapi rumah kita. Ya, saudara, untuk kita mengurapi rumah, ada syarat-syarat yang harus kita tahu. Orang mengurapi rumah tidak boleh dalam kondisi hatinya marah, kecewa, luka, kepahitan, itu tidak boleh. Bu, bagaimana tapi kalau saya lagi proses pemulihan di situ? Ya nggak apa-apa. Ya, kalau memang lagi proses, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah ketika kita melakukan, kita harus melakukan juga mengikuti proseduralnya. Ya, kalau misalkan COVID itu protokol kesehatannya. Jadi saudara, cara bagaimana kita mengurapi rumah? Pertama, pastikan kita sudah membereskan sama Tuhan kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Minta kebaskan dan kuduskan dengan darah Yesus, yang minta diperdamaikan, dan saudara mulai proteksi keluarga. Jadi saudara doakan suami, anak, semua tutup bungkus dengan darah Yesus. Bahkan pekerjaanmu, finansialmu, apapun semua ditutup bungkus dengan darah Yesus. Ya, yang kedua, saudara usahakan perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus. Kalau nggak ada perjamuan kudus, Bu, kalau nggak ada hosti sama ini gimana anggur? Saudara bisa pakai sirup, ya, bisa pakai biskuit, saudara ya. Tetapi kalau bisa mengupayakan roti dan anggur, ya, hosti dan anggur perjamuan, ya lebih bagus, ya. Tapi ada orang-orang yang ketika, Bu, kalau nggak ada hosti gimana, Bu? Saya bilang, ya nggak apa-apa lah, pakai biskuit atau roti tawar, ya, pakai sirup. Tapi saudara, akhirnya karena dia irit, dia malas, ya, bukannya nggak bisa, ketika dia bisa pun, tapi karena malas, akhirnya apa? Dia sekedar melakukan. Saudara, ini juga celah loh. Ya, karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Kita nggak bisa bermain-main dengan Tuhan. Kondisi itu bisa kita lakukan dengan kondisi yang darurat. Ya, kalau memang nggak ada anggur, nggak ada hosti, udahlah pakai roti, pakai biskuit. Yang penting imannya. Ya. Tetapi kalau kita punya sarana, punya kemampuan, dan kita bisa punya peluang, kesempatan, kita harus lakukan yang terbaik. Apa? Kita harus menghormati pengorbanan Yesus, karena tubuh dan darah Yesus bicara pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, kita nggak boleh main-main itu. Kita nggak boleh menghormati. Jadi jangan pakai sarana itu hanya untuk seperti satpam security, menganggap itu seperti satpam dan security untuk menjaga, melindungi keluarga kita atau rumah kita. Itu berdosa banget. Itu tidak menghormati Tuhan. Ya, jadi hati-hati selubung-selubung yang seringkali bermanipulasi di hati dan pikiran yang jahat. Ya, karena saya banyak menemukan anak-anak Tuhan yang seperti ini. Mereka punya kesempatan, punya sarana, ya, bisa lakukan, tapi karena udahlah, pakai ini kan juga nggak apa-apa. Nah ini, ya, jadi dalam tanda kutip meremehkan Tuhan. Tidak boleh, ya. Sekali lagi, kalau bisa kita lakukan yang terbaik, ya terbaik. Ingat, apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau di hati kita ada spirit yang meremehkan, kita menabur sesuatu yang kita meremehkan dan merendahkan, kita pun akan menuai dari semua itu. Ya, jadi saudara usahakan, saudara harus perjamuan kudus. Minimal saudara mengurapi kepala saudara, ya, dengan minyak. Bu, kalau nggak punya minyak urapan, gimana? Pakai baby oil bisa. Ya, baby oil, minyak yang ada lah, apa? Ya, kalau yang udah benar-benar urgent, Bu, nggak ada, adanya minyak putih, ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, saudara doakan minyaknya itu, katakan Tuhan,
Aku taruh iman ini dalam minyak yang dikuduskan dan kebaskan semua yang bukan daripada Tuhan, minyak yang dikuduskan dan punya otoritas untuk mendatangkan kuasa Tuhan, kekudusan Tuhan. Dan kami lakukan dengan iman, saudara. Jadi doakan minyak itu baru kita olesi di kepala kita. Ya, jangan lupa proteksi keluarga. Nah, Bu, bagian-bagian mana yang harus kita urapi? Ya, saudara, setiap ruangan harus diurapi. Dan saudara kalau ngurapin tuh ya, apalagi kalau kita benar-benar pakai minyak urapan, ya, itu nggak boleh sembarangan. Nanti bisa kena perabotan rumah yang sampai ujungnya jadi rusak, belang, saudara ya. Jadi ngurapi itu lebih baik pakai semprotan kecil, kita semprotkan, saudara. Dan yang penting pada saat kita melepaskan, kita perkatakan Tuhan, kami melepaskan kebenaran, kekudusan, damai sejahtera Tuhan atas rumah ini. Dari mana, Bu? Dari luar pagar, dalam pagar, sampai ruangan yang paling belakang. Kita urapin semua. Bu, bagaimana mengolesi darah di ambang pintu? Saudara, ini bicara tentang waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ya, supaya tidak ada kematian-kematian anak-anak sulung, bahkan tidak ada virus-virus kematian, misalnya zaman sekarang. Ketika saya habis perjamuan kudus, kalau memang saya ngurapin, saudara, sisa perjamuan itu saya oleskan di ambang pintu rumah saya. Saya oleskan, saya bikin tanda salib, saya bilang dalam nama Yesus. Ya, karena dengan tanda darah itu, ya, roh maut akan melalui keluarga kita. Ya, jadi itu seperti tanda, ya Bapak Ibu Saudara. Dan saudara terkasih, bagaimana Bu doa tentang perjamuannya? Ya, saudara simpel aja ya, bukan teorinya yang penting, tapi pengertiannya. Saudara tahu bahwa itulah darah Yesus. Darah Yesus punya kuasa untuk apa, saudara? Mentahirkan, menyucikan, bahkan menjadi covenant untuk perlindungan setiap kehidupan kita, ya. Dan hosti itu adalah firman kehidupan yang memerdekakan kita. Hidup kita dipenuhi dengan kebenaran, hidup kita dipenuhi dengan kuasa firman Tuhan yang memerdekakan, yang punya otoritas, ya. Jadi harus mengerti makna anggur dan roti, saudara ya, tubuh dan darah Yesus. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi saudara ke tentang spirit roh jahat di akhir zaman. Sebentar saya akan selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ya hati-hati nih di keluarga, di rumah. Ya, seringkali yang terjadi itu roh perpecahannya itu misalkan nih miscommunication, ya, salah mendengar. Ya, misalkan ibunya ngomong A, anaknya dengar B. Saudara, kalau terjadi sesering ini di keluargamu, berarti ada spirit yang nggak beres di dalam rumah. Ya, terus misalkan roh perpecahan di dalam rumah tangga, misalkan, ya, anak bandel, ya, misalkan siapapun yang dalam keluarga itu selalu menimbulkan keributan. Saudara, ini hati-hati, ya. Ini juga spirit yang dihembuskan sama roh jahat. Jadi target roh jahat itu, saudara, pertama, membuat anak-anak Tuhan, ya, kehilangan damai sejahtera lewat setiap roh kebencian, perpecahan di permusuhan, saudara, roh keegoan, saudara ya, yang mementingkan diri sendiri, dan roh yang tidak takut Tuhan. Nah, ada banyak yang iblis hembuskan, yang tadi semua saya sudah bacakan, roh kemalasan, keterikatan dengan gadget, saudara, dengan handphone. Jadi ujungnya semuanya itu membuat manusia itu mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi saudara hati-hati. Tonggak ujung daripada iblis itu membuat manusia itu mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, ya, bahkan menjadi orang yang tidak punya gairah lagi dengan Tuhan, menjadi orang yang suam dengan Tuhan, tidak peduli dengan keluarga. Roh itu perpecahan, saudara. Jadi saudara terkasih, kalau saudara menghadapi seperti itu, jangan dihadapi dengan kemarahan ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Benar-benar penguasaan diri ini harus terus ditingkatkan. Karena gini loh, iblis itu memang pada dasarnya itu apa? Ingin menjebak setiap anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang setia dengan Tuhan, menjebak dalam apa? Emosi.
ya, emosi, kecewa, ya, kejenuhan, ya. Di situ iblis ingin jebak, keletihan secara hati, secara jiwa. Di situ iblis yang jebak, saudara. Apalagi yang tadi saya katakan, yang paling dominan membuat virus itu bisa sampai ya kita ini mengalami kesakitan atau COVID, yang terutama adalah roh ketakutan. Ya, roh yang tidak mentaati pemerintah dengan memakai protokol kesehatan, masker contohnya, keluar tanpa masker, ya, keluar masuk rumah saudara tidak berdoa, bahkan sampai pulang tidak ganti baju, saudara ya, tidak mengikuti peraturan pemerintah, saudara, itu juga mengakibatkan kutuk bisa terjadi. Celah-celah yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari hari-hari ini ya kita benahi mesbah pribadi, mesbah keluarga, ya. Kita benahi komunikasi keluarga, ya. Jadi jangan biarkan keluarga-keluarga ini saudara ya hidup masing-masing, ya. Yang satu menyendiri di sana, yang satu menyendiri di sini. Saudara, belajar untuk membangun sebuah komunitas, memperbaiki hubungan keluarga seberat apapun, ya. Seberat apapun, saudara, kita harus mengupayakan merebut setiap anggota keluarga kita di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kasih Tuhan, supaya apa? Iblis tidak mencuri anggota keluarga kita. Ya. Dan hindari setiap kemarahan, kesalahpahaman, saudara ya. Dan benar-benar belajar, saudara, menjadi orang yang menguasai diri di dalam ketenangan. Karena kalau sudah keluarga ada perpecahan, maka itu seperti tembok-tembok yang berlubang. Ya, akan ada banyak celah-celah yang iblis bisa menembus sampai membuat sakit penyakit, sampai membuat ekonominya juga seret, saudara. Tidak ada jalan keluar, bahkan sampai menimbulkan kebencian, perpecahan di dalam keluarga. Jadi saudara, hati-hati ya. Jadi yang simpelnya nggak usah ribet, nggak usah ruwet, saudara. Setiap hari ketika kita bangun pagi, carilah wajah Tuhan. Bangun mesbah doamu dengan Tuhan. Saudara harus mau nggak mau, suka nggak suka, harus doa pagi. Itu angka mati tidak mungkin tidak dilakukan. Karena itu sebagai covenant kita. Untuk apa? Keluarga kita juga, saudara. Ya, saudara boleh doa pagi. Ikuti hamba Tuhan siapapun, bahkan boleh doa pagi sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting doa pagi. Yang kedua, saudara, jadi orang yang terus hidup di dalam firman Tuhan. Ya, jangan firman Tuhan hanya keluar masuk, tapi hanya sekedar sebagai pengetahuan. Tapi firman itu harus sampai menyerap di jiwamu, sampai hidup dalam kehidupanmu. Artinya engkau harus menjadi firman itu yang hidup. Artinya ada perubahan-perubahan yang terus, saudara, mengalami pertumbuhan secara ilahi di dalam hidupmu. Artinya karakter sifatmu harus berubah. Manusia rohanimu semakin dewasa. Bahkan sampai ada keserupaan hidupmu dengan Tuhan. Ya, saudara, itu yang selanjutnya. Saudara, ini simpel. Tapi saudara, ini seperti hembusan nafas. Yaitu apa? Kesadaran di dalam bersyukur. Kelihatannya ini simpel, tapi ini seperti nafas, seperti detak jantung. Kalau kita rajin mengucap syukur, saudara, ya, rajin mengucap syukur, ya, ada satu kekuatan yang tanpa kita sadari mengcover kita, seluruh panca indera kita itu akan dikendalikan dengan Roh Tuhan. Kalau kita rajin bersyukur, ada kesehatan yang optimal ketika kita bersyukur. Saudara, sejujurnya saya juga kurang tidur. Setiap hari mau cuma 3 jam, ya 4 jam itu pun jarang saya tidur dalam sehari. Tapi kekuatan Tuhan itulah yang membuat saya bisa dimampukan. Ya, saudara terkasih. Nah, jadi hari-hari ini, saudara tingkatkan yang namanya bersyukur. Bukan cuma bersyukur keluar dari mulut, terima kasih Tuhan, tapi di sininya sama sekali nggak ada gebrakan atau sentuhan. Jadi bersyukur itu kesadaran dari hatimu, dari jiwamu, sampai engkau ada kekuatan untuk mengalir dari perkataanmu. Itu kuasa di dalam bersyukur.
Bahkan saudara, ketika kau bersyukur, engkau juga sertakan pikiran ini. Tuhan itu baik. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Sampai ini mendoktrin di pikiran kita. Maka saudara, kalau kita rajin melakukannya, saudara akan punya benteng-benteng yang dibangun dengan kekuatan roh, sehingga panah-panah roh jahat tidak mudah mengintimidasi setiap pikiran kita. Jadi, dalam bersyukur itu ada kekuatan yang sangat dahsyat, saudara. Saudara harus alami ini, harus alami. Bahkan di dalam bersyukur, tanpa kau sadar, engkau memperluas kapasitas jiwa dan rohmu di dalam kekuatan Tuhan. Menimbulkan buah-buah roh, menimbulkan sebuah pengertian. Ya, yang selanjutnya, memuji Tuhan. Ya. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Saudara, pujian ini menjadi rema, sangat menjadi rema ketika saya memasuki masa pandemi. Itu terus bergema di hati saya, di jiwa saya, di roh saya, itu menggema. Sekalipun ini tidak keluar dari mulut saya. Bahkan ketika saya tidur pun, ini nyanyian ini menggema, saudara. Sehingga apa? Itulah rahasia. Saya bisa melewati hari ke hari, tahun ke tahun. Karena apa? Ada kuasa pujian yang menjadi satu rema di dalam kekuatan jiwa saya. Dan benar-benar ketika saya menjiwai pujian itu, saya hidup di dalam kuasanya, saudara. Ya, saudara, kenapa pujian ini seringkali keluar dari mulut saya? Karena itu rema yang kuat. Tuhan berkata, nah ini senjata engkau menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Ya, jadi saudara terkasih, kalau itu menjadi rema yang kuat, bahkan ketika engkau tidak berkata-kata pun dalam mulutmu, di rohmu ini akan menjadi nyanyian, saudara, secara otomatis. Ya, saudara terkasih, 3 hari yang lalu, saya baru tidur, kira-kira mungkin 10 menitan lah, saudara. Ya, tiba-tiba ada serangan yang benar-benar serang roh jahat itu sampai mengganggu sekali lewat mimpi itu. Dan tiba-tiba, saudara, ya, di dalam yang saya nggak mengerti, pujian itu keluar, saudara. Di mimpi saya itu seperti ada gelombang suara nyanyian itu yang menggema. Dan saudara, seketika itu, saudara, saya punya kekuatan untuk melawan roh jahat itu. Dan saudara, saya akhirnya terbangun dan saya bicara sama Tuhan. Wow, Tuhan, ini pujian benar-benar sampai menjiwai roh saya. Bahkan di bawah alam sadar saya pun dia itu menggema secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan meremehkan pujian ya. Bahkan jangan bermain-main dengan pujian. Ingat, kalau kita ini meremehkan pujian, kita bermain-main dengan pujian, kita akan menuai yang namanya apa yang kita tabur. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, memuji Tuhan dengan menjiwai, mengimani apa yang kita nyanyikan, itu ada satu ada sirkulasi ilahi yang terus menjamah dan menguasai, bahkan masuk ke jiwa roh kita. Sampai ujungnya, dia jadi benih yang bertumbuh di dalam roh kita. Saudara, ingat loh ya, kita ini manusia roh. Manusia roh itu fokusnya di roh, bukan di daging. Jadi kalau saudara sedang alami apapun, jangan terjebak di secara dagingnya. Saudara mengembalikan kesadaran bahwa saya adalah manusia roh, yang di daging ini semua hanya sementara. Dan saya punya kekuatan untuk melawan semua yang di daging, karena apa? Saya manusia roh. Kalau saudara sadar, saudara manusia roh yang daripada Tuhan, saudara tidak akan lemah berlarut-larut. Saudara tidak akan mengalami ketakutan berlarut-larut. Bahkan ketika kau sakit pun, kau akan mengalami ketenangan. Sebab apa? Di rohmu, engkau sadar ada kuasa Tuhan yang mengerami hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, hati-hatilah di alam spirit yang kita seringkali nggak sadar,
yang bisa mempengaruhi kita, mengendalikan kita, ya, membawa kita seperti kita ini robot dikendalikan tanpa kita sadar. Yang ujungnya saudara ya, semua membuat kita apa? Kehilangan hadirat dan perkenanan Tuhan. Yang ujungnya membuat apa? Perpecahan di keluarga. Yang ujungnya saudara membuat apa? Keegoisan. Yang ujungnya membuat apa? Semua kelemahan-kelemahan di dalam kita ini menjadi ketakutan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari ingat bahwa peperangan kita ini bukanlah darah daging, tapi adalah roh-roh jahat yang menjadi penguasa di udara. Bahkan musuh kita itu seperti singa yang lapar. Jadi kalau rohani kita lemah, maka kita orang yang bisa dilahap sama roh jahat. Jangan sampai rohmu menjadi lemah. Jangan sampai rohmu tidak menjadi kuat. Jangan sampai rohmu ya tidak bertumbuh. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, hati-hati dengan mensos yang kau dengar, yang kau lihat, ya, sesuatu yang tidak menghasilkan pertumbuhan imanmu, kebaskan, hindari, jauhkan. Ya, kalau bisa, saudara ya, semaksimal mungkin kita mengurangi melihat hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan rohani kita. Apalagi kalau kita sadar kita lagi kondisi lemah, lagi tidak berdaya, kalau bisa hindari, tutup pintu itu, celah-celah itu. Ya. Dan yang selanjutnya, saudara, hindari kemarahan, hindari kesalahpahaman. Ya, hari-hari ini kalau kita merindukan perkenanan Tuhan, jalan satu-satunya adalah menjaga kerendahan hati. Udahlah saudara, kerendahan hati itu kunci yang sangat dahsyat. Ya, orang rendah hati selalu ada keberuntungan. Ya, jadi saudara kalau mau hidup dalam keberuntungan, jadilah orang yang rendah hati. Ya, dengan rendah hati berarti menandakan spirit saudara sedang dikuasai oleh Roh Tuhan. Ya, ada pertanyaan di sini. Saya memberikan waktu untuk pertanyaan.